Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Desi Atika dari SMA Negeri 12 Palembang. Baiklah, permasalahan kita hari ini adalah satu kasus di mana Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, di mana mereka mengajar pada kelas yang paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Seandainya Anda melihat hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Oke, Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini atau mendengarkan pendapat dari teman-teman kita, oke, silakan saksikan tayangan berikut. Pendapat saya mengenai Ibu Tati ini, sebetulnya kalau melihat zaman sekarang ini anak-anak memang harus dikerasin, karena kalau guru tidak terlalu keras, anak-anak tidak bisa disiplin. Terus mengenai hukum yang diberikan Ibu Tati, kalau saya baca di sini saya kurang setuju. Kalau bisa cari hukuman yang bisa disesuaikan dengan umur anak tersebut. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan saya sebagai guru, yang pertama terlepas dari aspek ketika guru tersebut atau Ibu Tati lebih senior dari umur dan pengalaman, dan saya hanya sebagai guru honor yang terbilang muda dan belum sama sekali memiliki pengalaman, maka saya hanya bersikap diam, dan mungkin saya akan melakukan diskusi kepada teman-teman saya yang sama-sama honor. Tapi terlepas dari aspek kalau misalnya Ibu Tati adalah sama-sama atau statusnya sama dengan saya, maka saya akan mendatangi kelas tersebut dan menanyakan mengapa anak tersebut dihukum dan lain-lain. Karena menurut saya sebagai guru harus memiliki beberapa kompetensi, walaupun cara mengajar Ibu Tati sudah luar biasa baik, tapi kita juga sebagai guru harus tidak melupakan bagaimana cara menghukum anak dengan baik. Jadi karena anak kan juga punya psikologis dan gaya belajar mereka yang masing-masing, alangkah baiknya kita sebagai guru untuk selalu belajar bagaimana cara menyikapi anak dengan baik. Dari cerita yang disampaikan, saya berpendapat bahwa untuk kedisiplin anak, saya sangat setuju dengan Ibu Tati. Tapi pada kalanya kedisiplinan itu menyesuaikan juga dengan kondisi, situasi yang ada pada saat belajar. Mungkin ada kesalahan anak yang harus menggunakan hukuman fisik, tapi dalam batas-batas yang normal. Misalnya anak disuruh berdiri di depan, mungkin dia tidak dibuat PR misalnya. Tapi kalau sudah menghadapkan kepada fisik yang lebih lanjut, itu barangkali perlu diperhatikan, ya, karena kita tidak boleh hukuman fisik itu terlalu jauh.
ya disesuaikan dengan kondisi saja. Seperti itu kalau saya berpendapat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kawan-kawan kita yang lain bahwa kedisiplinan itu memang tidak boleh diidentikan dengan kekerasan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan tindakan ibu itu, ibu Tati ya. Kenapa? Karena pasti dia melakukan itu dengan alasan, dan alasan itu demi cintanya kepada muridnya, sehingga mengharapkan muridnya akan menjadi murid yang sukses nantinya. Dan dia melakukan itu sudah melalui pengalaman dia lah selama ini. Maka kalau ibu itu melakukan hal itu, tentu saja saya akan tetap membiarkannya, dan seperti itu. Sebagai seorang pendidik, seharusnya kita harus bijaksana dalam menghadapi suatu kasus di dalam suatu kelas. Jadi jangan sampai anak tersebut menjadi suatu beban bagi dirinya, apalagi untuk masa depannya nanti. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana kondisi dan keadaan anak tersebut. Mengapa anak tersebut membuat suatu kesalahan, dan harus bijak menanggapi permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, itulah pendapat dari teman-teman kami, rekan sejawat yang menyikapi permasalahan dari kasus Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.